Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pelatihan semua, kali ini kita akan belajar tentang Santifluencer. Lebih banyak berbicara tentang personal branding. Nah, Sobat Pelatihan semua, di sini materinya itu Santifluencer, yaitu santri, siapapun kalian, sejatinya adalah influencer. Terlepas dari followers kalian yang cuma 100 atau berapapun itu. Karena berapapun followers kalian, berapapun jejaring media sosial kalian, jadinya itu memiliki dampak dan pengaruh untuk ke semua orang. Nah, karena kalau kita bicara media sosial adalah kalian adalah apa yang kalian share. Jadi, kalau ingin melihat seorang itu siapa, saat ini kita bisa melihat dengan media sosialnya seperti apa. Persona seseorang bisa ditunjukkan melalui media sosial pribadinya. Sobat pelatihan semua, era digital ini banyak sekali konten kreator, banyak sekali konten. Makanya semakin banyak kreator, semakin banyak konten. Dan semakin banyak konten tentunya akan menimbulkan sebuah noise, hanya menjadi polusi konten. Lalu kalau kita ingin menjadi konten kreator, kalau kita ingin membangun personal branding, apa sih yang harus kita lakukan dan perlu kita ingat bersama? Nah, sebelum jauh di situ, kita bicara segmentasi dan juga scope. Bicara algoritma, bicara jaring media sosial kita, sejatinya itu ada istilahnya echo chamber, atau kita juga mengenal dengan katak dalam tempurung. Nah, maka itu kita harus ingat bahwa media sosial juga itu adalah media, sorry. Nah, maka perlu diingat juga bahwasanya media sosial adalah media kita untuk bersosial. Jadi, ayo jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan kita berinteraksi di media sosial. Contohnya seperti apa nih? Satu, kita komentar, like, dan juga komentar di SG atau Instagram Story. Nah, seperti itu. Itu akhirnya ke depannya akan terakumulasi dalam engagement atau algoritmanya seperti itu. Nah, ayo teman-teman, jangan sungkan, jangan ragu-ragu untuk kita melakukan sebuah interaksi di media sosial. Karena di platform manapun, itu memiliki dampak untuk algoritma pembaca. Bagaimana karakter kita, siapa kita, pembidangan apa, akun kita. Seperti itu. Nah, bicara personal branding, bicara membangun akun media sosial. Tapi kita tidak tahu mulainya dari mana, kita juga tidak tahu keahlian kita itu di mana. Nah, untuk memulai itu, kita bisa memulai dengan ketahui diri kita. Ketahui diri kita dan juga pahami keahlian kita apa. Nah, makanya dari yang paling dekat itu sahabat sobat pelatihan bisa dimulai dengan kita suka apa. Kita suka apa? Passion kita itu di mana? Nah, itu cari tahu dulu tuh untuk memulai personal branding. Kita cari tahu keahlian kita apa, passion kita apa, itu kita tentukan terlebih dahulu. Nah, dan juga hal ini hal ini merupakan yang dekat dengan kita agar kita tidak menjadi komentator alam semesta. Nah, perlu diingat nih garis bawahi di media sosial. Karena di media sosial seringkali orang itu latah. Di media sosial seringkali orang itu latah. Segala hal dia komentari. Ekonomi dia komentari, bisnis dia komentari, politik itu komentari. Nah, itu jangan juga. Karena kita juga harus menjaga keahlian kita apa, pembidangan kita apa. Jangan semua hal kita komentari dan kita menjadi komentator alam semesta. Kemudian, setelah kita mengetahui, oh passion saya tuh bagian apa, oh akun kreator saya itu isunya apa. Setelah kita mengetahui passion kita apa, pembidangan apa,
lalu kita kembangkan. Nah, bagaimana untuk mengembangkannya itu, ya kan? Jangan terlalu berpikir besar, berpikir kejauhan, bahwasanya kita harus merubah dunia. Mulai dengan hal kecil, mulai dengan hal terdekat, karena itu menjadi starting point kita dalam memulai personal branding dalam dunia digital. Hanya itu, kita bisa mulai dengan mengembangkan ide kita, pengetahuan kita, skill kita, personality kita, dan juga advertise. Nah, sobat latihan semua, setelah kita mengetahui bagaimana cara kita memulai dan bagaimana cara kita mengembangkan, hal yang tak luput juga kita mengetahui target audiens kita siapa, agar yang kita buat, akun media sosial yang kita bangun itu bisa tepat sasaran. Caranya seperti apa? Yang pertama, adalah bisa dimulai dengan seorang yang menurut kita itu ingin melihat konten kita. Nah, marketnya mana nih? Kan kalau pelajar itu identik dengan apa? Kan, kalau kita bicara pengusaha, ya berarti bicara tentang bisnis. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman semua. Kemudian juga perlu kita mengidentifikasi siapa yang ingin kita targetkan seperti tadi. Nah, itu kita harus targeting untuk audiensnya. Itu secara global. Mari kita bedah lebih jauh secara spesifiknya. Nah, ini kita bicara teknis. Setelah tadi kita bicara secara konsep jaksa. Fondasi untuk personal branding yaitu adalah kita memulai dengan database. Database di sini adalah tadi pembidangan kita apa, market kita siapa, audiens kita siapa. Nah, itu kita harus punya database ini. Jadi dimulai dengan, oke, saya mau mulai di media sosial personal brandingnya adalah seputar santri. Itu harus ditentukan. Dan tentunya ada spesifiknya. Santri dalam apa? Santri Jakarta. Nah, santri kan umum, Jakarta spesifik. Nah, itu akan lebih relevan dan itu akan lebih mudah untuk kita mengenal dalam membangun personal branding. Dengan tadi, ada yang umum dan juga ada yang spesifik. Santri Jakarta, santri keren, santri kreatif, santri nulis. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk contoh membuat personal branding di bagian database. Selanjutnya, fondasi untuk memulai personal branding ini adalah kita harus tahu. Karena kalau bicara media sosial juga harus ada tim. Tim atau juga jejaring. Nah, kalau media komunitas, kalau media pondok pesantren, tentunya kita harus pembagian. Siapa editornya, siapa fotografinya, siapa narasinya, bagian kreatif. Nah, itu harus kita tentukan. Ya, kalau membangun media sosial, kalau kita membangun personal branding, itu bukan palu gada, bukan satu orang itu menghandle semuanya. Bicara bisa, tapi untuk perkembangan selanjutnya itu tidak akan relevan. Nah, makanya itu teamwork atau secara kerja tim, itu kita harus menentukan siapa bagian menulis, siapa bagian edit, dan siapa kameramen. Itu harus ditentukan. Tentunya dalam membangun personal branding juga, kita perlu namanya membangun jejaring. Kita perlu berinteraksi dengan konten kreator yang lain, dengan admin media pesantren yang lain. Untuk apa? Karena di atas sebelumnya sempat saya singgung bahwasanya media sosial itu echo chamber, teman-teman. Jadi market kita itu sudah terbatas. Untuk ekspansi, untuk akun kita biar bisa keluar, targetnya lebih luas, itu makanya kita kolaborasi. Karena masing-masing akun itu punya echo chamber-nya masing-masing. Masing-masing akun punya audiens dan juga netizennya masing-masing. Nah, dengan adanya satu kreator dengan kreator yang lain, barangkali followersnya berbeda, itu akan bertemu. Dan itu yang akan lebih meningkatkan kita secara market dan audiens jadi lebih luas. Itu makanya yang perlu kita ketahui dan cari tahu lebih jauh sebelum memulai personal branding.
Yang ketiga ialah kekuatan atau gagasan yang mana berupa konten. Tentunya membangun personal branding, membangun media sosial, kita harus ada kontennya. Sobat pelatihan semua, setelah kita tahu, wujudkan dalam bentuk konten. Karena bisa saya istilahkan bahwasanya keimanan terendah seorang konten kreator adalah like, comment, dan share. Karena itu sebuah aktivitas di ruang digital, sebuah aktivitas di media sosial. Nah, ya. Dan tentunya aktivasi lebih jauh dalam teknik membangun personal branding itu kita bikin konten. Nah, makanya bisa saya sederhanakan bahwasanya adalah membangun kepercayaan diri dalam personal branding dan media sosial, itu kita bisa mulai dengan kompetensi atau keahlian atau pembidangan kita atau passion kita. Membangun kepercayaan diri melalui keahlian yang kita miliki. Database, cari. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita teruskannya bagaimana? Bangun trust, di mana integritas kita yang jadi dasarnya. Setelah tahap awal, kita membangun kepercayaan diri kita dalam personal branding, membangun kepercayaan diri kita dalam akun media sosial. Saya otomatis kan trust. Bagaimana orang bisa percaya untuk follow akun kita? Nah, karena kan biasanya sobat pelatihan tahu pasti ada alasan. Oh, saya mau mengikuti akun ini karena kontennya menarik, karena kontennya edukasi, karena kontennya inspiratif. Nah, hal-hal itu kan yang menjadi alasan. Makanya dalam rangka membangun itu semua, yang perlu kita siapkan dalam fondasinya adalah 3 hal ini. Database tentang diri kita atau akunnya, kemudian juga teamwork atau jejaring, dan yang ketiga, kekuatan atau gagasan kita dalam bentuk konten. Oke, sobat pelatihan semua, inilah yang perlu kita siapkan dalam rangka membangun personal branding kita media sosial. Jangan sampai kita lupa, fondasinya adalah database, tim atau jejaring, dan yang ketiga adalah konten. Nah, tentunya kita perlu melanjutkan teknis yang lebih jauh. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.